memandang siswa sebagai makhluk unik. Nah, makhluk unik di sini adalah harus dikembangkan potensinya, bukan hanya sekedar target nilai, maka harus mengembangkan program baik ekstrakurikulernya ya untuk menyalurkan bakat siswa dan yang lain-lainnya. Itu adalah merupakan bagian dari ontologi manajemen pendidikan. Epistemologinya adalah apa Bapak Ibu? Ilmu pengetahuan. Jadi epistemologi itu merupakan cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan. Asal usulnya dari mana, cara memperolehnya seperti apa, dan validitasnya seperti apa. Kalau di dalam hubungkan dengan manajemen pendidikan, epistemologi itu bertanya, bagaimana kita mengetahui bahwa suatu kebijakan atau praktek manajemen pendidikan itu apakah sudah benar atau sudah efektif atau belum. Nah, itu misalkan dasar pengambilan keputusan dalam pendidikan berdasarkan penelitian. Apakah ada data evaluasinya, ada pendekatan ilmiahnya, bukan sekedar intuisi aja, berdasarkan praduga saja atau kebiasaan lama, tapi berdasarkan fakta, datanya ada tidak. Nah, kemudian di dalam kurikulum Bapak Ibu, epistemologinya apa? Berdasarkan kajian ilmiah tentang teori belajar, hasil riset pendidikan, itu adalah merupakan epistemologi. Aksiologi itu apa Bapak Ibu? Aksiologi itu adalah nilai dan etika. Ya. Jadi aksiologi itu adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika dan estetika ya. Itu adalah aksiologi ya. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam filsafat ilmu ini mengkaji karakteristik ilmu berdasarkan sumber-sumber pengetahuan melalui landasan tadi berpikir secara ontologi, berpikir secara epistemologi, dan berpikir secara aksiologi sehingga mampu mengkaji secara terapan pada ranah kerangka berpikir dan penelitian pada manajemen pendidikan. Jadi pengkajian itu melalui tugas-tugas nanti Bapak Ibu pengkajiannya melalui tugas-tugas individu, presentasi individu atau kelompok meliputi materi logika, silogisme, sintesis berpikir ya. Itu adalah merupakan yang akan kita kaji. Begitu Bapak Ibu. Ya, itu adalah mengenai filsafat ilmu. Bapak Ibu, sekarang yang lagi rame mungkin Bapak Ibu kita diskusi di sekolah apa Bapak Ibu? Yang lagi rame sekarang apa? TKA, Pak. Apa itu PKA? TKA, TKA itu apa? tes kemampuan akademik, Pak. Insya Allah bulan November. Tes kemampuan akademik. Seperti Iya. apa Bu akademiknya? Sebetulnya seperti ANBK atau UN ya, Pak. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti akan diselenggarakan kurang lebih selama 2 hari. Mata pelajarannya sama, Pak, seperti ujian nasional. Ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan nanti ada kalau untuk SMK plus kewirausahaan dan 1 mata pelajaran pilihan. Jadi seperti pemetaan, Pak. Mungkin kalau untuk anak-anak yang akan kuliah itu akan terpakai sih, insya Allah. Tapi untuk anak-anak yang akan bekerja juga sebetulnya bisa kepakai juga karena bisa jadi perusahaan-perusahaan itu akan merekrut dengan cara yang sama, melakukan tes kemampuan akademik. Gitu, Pak. Oke, kalau dilihat dari itunya Bapak Ibu dari tadi sudut pandang aksiologi, kemudian epistemologi, ontologi, ya. Ontologinya mungkin tesnya ya kali ya Pak ya? Objeknya ya Pak? Hakikat dari objeknya berupa tes. Berupa tes. Oke, kemudian ontologinya apa sih? Ontologinya berupa tes, betul Pak? Berupa tes. Hah? Epistemologinya prosesnya mungkin ya? Seperti apa? Ya, jadi kalau tadi kan tentang tes kemampuan akademik di sekolah ya, Ya, Bapak Ibu ya. ya betul. Tuh, kalau kita melihat 3 cabang utama filsafat, yaitu adalah ontologi. Ontologi itu adalah hakikat realitasnya, realistisnya ya. Nah, itu apa sih hakikat dari tes kemampuan akademik? Itu adalah ontologi. Jadi, apa sih hakikat dari tes kemampuan akademik ini? Nah, gitu ya. Nah, dari sudut pandang ontologis bahwa
tes akademik ini dianggap sebagai representasi realitas kemampuan kognitif siswa kan? Oke, oke. Nah, ya kan dalam konteks ini berarti tes adalah merupakan instrumen yang bertujuan untuk apa? Mempresentasikan pengetahuan atau kompetensi siswa. Siswa. Ya. Namun tes ini hanya mencakup sebagian aspek realitas pembelajaran kan begitu ya? Iya. Biasanya diukur secara apa? Melalui apa? Kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif kan? Seperti hafalan, pemahaman konsep atau kemampuan logika gitu ya. Nah, realitas pendidikannya itu adalah mencakup aspek A saja, afektif, motorik, sosial, karakter, belum tentu ini ditangkap oleh tes akademik. Jadi secara ontologis, tes ini hanya mencerminkan sebagian realistis. Ontologisnya itu Bapak Ibu. Ya, Ya, oke. jadi ontologisnya itu merupakan apa hakikat dari tes kemampuan akademik, gitu kan? Kemudian epistemologinya apa? Hakikat pengetahuan. Jadi pertanyaan epistemologisnya apa? Apakah tes akademik ini benar-benar mengukur pengetahuan siswa? Bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan divalidasi melalui tes? Begitu, itu namanya epistemologinya, begitu. Ya kan? Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang epistemologi, bahwa tes akademik itu biasanya mengukur tentang pengetahuan apa namanya? Apa saja, Bu? Kalau untuk lebih kepada ini sih Pak, apa kemampuan kognitif ya Pak ya, Iya, akademis ya. jadi prakteknya kan tes hanya mengukur ingatan jangka pendek saja kan di situ. Betul, iya, Menjawab soal secara cepat iya, saja betul, dengan tepat betul, kan begitu ya. iya, Nah, validitas epistemologinya tes itu tergantung pada apa? Desain soalnya, konteks belajarnya, kemampuan tesnya untuk menangkap kompleksitas berpikir siswa itu kan yang harus diinikan. Jadi tes akademik ini bisa valid ya tergantung dari apa yang diukurnya gitu. Itu adalah epistemologi. Sementara aksiologisnya itu adalah nilainya dan tujuannya. Jadi pertanyaannya apa nilai atau tujuan dari tes kemampuan akademik ini? Apakah bermakna atau tidak bagi siswa? Nah, itu adalah aksiologinya ya, begitu Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya? Nanti di situ ada tes apa namanya di ranking, di klasifikasi siswa itu di ranking, kemudian apakah memberi label pintar atau tidak pintar, mengejar prestasi atau dan sebagainya itu adalah secara aksiologisnya. Oke. Ini ada komtinya siapa ini? Halo, komtinya siapa, Bu? Bu Vina, Pak. Saya kirim materinya nanti bisa disampaikan di itu ya. Di Ya Pak, mana? nanti ya, share dulu nanti di grup. Bu Vina materinya silakan di ini kan. Coba. Bisa di-share di Zoom, Bu. Sebentar ya Pak, ini apa koneksinya lagi unstabil di WiFi ya. Sebentar. Saya dulu. Oke, Tunggu, sambil Pak, tunggu. Bapak Ibu sambil menunggu apa namanya? Bu Pina, saya sedikit aja share dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita bahas di dalam pertemuan. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Pak. iya Pak. Jadi materi filsafat ini, filsafat ilmu itu dirancang ini berdasarkan rencana pembelajarannya bahwa untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam memahami, mengembangkan, menyelesaikan masalah, serta menganalisis secara kritis, serta menciptakan konsep baru dengan paradigma yang lebih baru lagi mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Jadi pada pertemuan pertama atau bagian pertama, pertemuan 1 sampai 8 membahas konsep-konsep dasar filsafat ilmu, meliputi literasi tentang hakikat dan klasifikasi filsafat berdasarkan landasan filsafat yaitu adalah ontologi, epistemologi, aksiologi, keilmuan serta perkembangan aliran filsafat ilmu.
Nanti bagian kedua dilanjutkan oleh Prof. Eri ini, pertemuan 9-16 diarahkan agar mahasiswa ini mampu mengaplikasikan nilai-nilai filsafat yang telah dikaji untuk memecahkan persoalan dalam bidang manajemen pendidikan dan pengembangan ilmu manajemen serta bisnis ya. Mungkin Bapak Ibu bagi yang pengelola pendidikan memiliki bisnis, bisnisnya apa? Ya bisnis di dalam jasa pendidikan. Ada yang memiliki yayasan ya, kemudian memiliki lembaga dan sebagainya. Nah, itu adalah nanti bisa dikembangkan berdasarkan apa namanya persoalan masalah sehingga bisa dilihat dari aspek filsafat. Begitu ya, Bapak Ibu. Kemudian selama perkuliahan Bapak Ibu, mahasiswa difasilitasi untuk terlibat aktif dalam memecahkan masalah. Artinya bahwa dalam perkuliahan ini Bapak Ibu adalah student center atau student center atau teacher center. Student center. Ya, kalau student center berarti Bapak Ibu harus aktif ya di sini ya. Siap. Ya, harus aktif bahwa mahasiswa difasilitasi untuk terlibat aktif. Nah, dalam memecahkan masalah, menganalisis, mengelaborasi, mengembangkan dan membangun konsep-konsep keilmuan di bidangnya ya. Saya di sini apakah ada guru kelas ini? Mayoritas, Pak. Mayoritas. Oke, kepala sekolah? Banyak, Pak. Oh, kepala sekolah kan banyak. Atau yang punya yayasan sekolah? Ada? Belum ada, Pak. Belum. Oh, belum ada. Pak Dade itu kayaknya. Udah Bapak ya itu ya, Pak. Oke. Yang punya sekolah atau yayasan, nah itu artinya bahwa nanti Bapak Ibu mengelaborasi pertama dalam memecahkan masalah, menganalisis, mengelaborasi dan bagaimana setelah mengelaborasi mengembangkan dan membangun konsep-konsep keilmuan di bidangnya. Ya bidangnya tadi adalah ada yang guru, ada yang kelas sekolah, ada yang punya yayasan atau di bidang pendidikan atau bahkan mungkin di bidang lainnya. Jadi melalui kegiatan literasi ini mengeksplorasi, diskusi, kolaborasi, serta penugasan dosen pengampu, mahasiswa mampu menghasilkan gagasan inovatif ya, dan menciptakan proses baru yang relevan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat. Ya, nah ini Bapak Ibu kajiannya, materinya ya, pendahuluan, orientasi dan kontrak belajar. Jadi kontrak belajar Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu ada 2 pertemuan selama 14 pertemuan ini. Ada Bapak Ibu kalau ada izin, ada kegiatan lain itu adalah 20% dari 100%. Jadi 80% Bapak Ibu minimal hadir gitu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti ada tugas-tugas, kemudian presentasi dan yang lain-lainnya. Yaitu adalah yang dengan kemudian nanti UTS dan UAS. Kemudian ini dari nomor 1 sampai nomor 7 nanti dengan saya Bapak Ibu. Nanti dari nomor 9 sampai 15 itu Bapak Ibu ya. Nanti itu yang di yang akan nanti kita bahas gitu ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu pustaka umumnya silakan barangkali Bapak Ibu mau mencari literaturnya ya. Buku pegangan yang digunakan silakan Bapak Ibu bisa digunakan. Dosen pengampunya ini ada 6 ya Bapak Ibu ya seperti itu. Oke Bapak Ibu, saya kira kita langsung saja ke materi pertama. Kami persilakan yang tadi sudah saya kirim PowerPoint-nya Bapak Ibu ditampilkan biar kita sama-sama sharing, diskusi. Oke. Ya silakan di share screen. Oke, filsafat ilmu, Bapak Ibu mungkin mendengar atau baru atau sudah mendengar tentang filsafat ilmu ini? Sudah mendengar, Pak. Oke, sudah mendengar. Nanti kita akan bahas outline materi pada sekarang ini adalah apa itu filsafat, kemudian fungsi dari filsafat, bagaimana hubungan filsafat, ilmu, dan agama, kemudian pendekatan dalam filsafat dan ilmu, kemudian objek kajian filsafat dan ilmu. Oke, lanjut Bu. Oke, Bapak Ibu, mengapa kita harus belajar filsafat? Coba. Ayo. Saya Pak. Ya, silakan.
Nama saya Putri, tapi mohon maaf Bapak, punten jika memang suaranya kurang jelas, karena saya lagi diangkut, baru pulang ajar. Oke, ya hati-hati Bu di angkotnya. Itu barang-barang berharganya. Jangan sampai pindah tangan. Ya, Ya, mudah-mudahan. Jadi memang sebelum memulai perkuliahan ini saya sudah coba gitu ya membekali baca beberapa jurnal atau buku tentang filsafat itu sendiri. Dan kalau ditanya kenapa sih kita harus mempelajari filsafat gitu ya atau melakukan analisis, karena sebenarnya filsafat itu berasal dari pertanyaan manusia. Kenapa harus seperti ini? Kenapa ini namanya ini? Maka filsafat itu menjadi cabang ilmu yang menaungi pertanyaan-pertanyaan yang mana nanti outputnya adalah kita sebagai insan gitu ya, sebagai manusia harus mempelajari itu supaya apa? Supaya nanti bisa menemukan problem solving yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu sih Pak sederhananya dari yang saya baca. Karena kan filsafat juga luas ya Pak. Filsafat yang paling utama ditemukan itu kan matematika, kemudian sains, seperti itu. Jadi memang kenapa harus kita mempelajari filsafat? Karena dari rasa ingin tahu kita sebagai manusia. Seperti itu Bapak. Terima kasih. oke. Ada lagi yang lain? Ayo. Terima kasih Bu jawabannya. Ayo, Ya, ada lagi? Pak, kalau Baik, Pak. saya, Ya, silakan Pak Andika. oh ya, terima kasih. Mohon izin ya Bu ya. Kalau saya sih simpelnya kerangka berpikir Pak. Dari yang Bu Putri tadi jelaskan sedemikian rupa, sebetulnya filsafat itu kerangka berpikir karena berhubungan dengan asal usul yang menjadi pertanyaan. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan. Saya Pak, Ya, eh, sebetulnya dengan mendengar penjelasan Bapak tadi di awal yang sangat mendalam ya Pak terkait dengan TKA, kita jadi memandang sebuah objek itu jadi lebih dalam ya Pak ya. Artinya memandang dari segala sudut, dari segala sisi, hanya dengan dari objeknya saja, lalu bagaimana prosesnya dari epistemologisnya saja, membuat kita jadi lebih berpikirnya logis dan kritis gitu. Kemudian juga mungkin saya jadi tertantang untuk belajar lagi objek yang lain. Mungkin kan tadi Bapak memancingnya apa yang lagi viral saat ini. Nah, saya juga jadi pengen pengen apa mendalami dari objek yang lain. Apa jadi nanti mungkin saya akan lihat hakikat dari hal lain itu misalnya apa ya sekarang nih. Misalnya tentang korteks misalnya ya. Nah, korteks itu hakikatnya apa sih? Kemudian prosesnya harus bagaimana? Lalu nilai-nilai etika dan estetikanya harus seperti manfaatnya. apa Ya. gitu. Jadi ditambah apa wawasan kita juga jadi bertambah. Jadi kita tidak mudah menjadi orang yang mudah ngejudge orang lain karena pemahaman kita terhadap satu hal tersebut itu bisa lebih komprehensif, bisa lebih menyeluruh begitu Pak. Oke, luar biasa ya. Semuanya ini filsafatnya udah lulus semuanya, ini bagus jawabannya ya, Bapak Ibu. Jadi mengapa kita harus belajar filsafat? Ya, kalau kita identikan bahwa filsafat itu ibarat kapal tanpa kompas, Bapak Ibu. Apa artinya sih ibarat kapal tanpa kompas itu? Iya, kehilangan arah. Jadi gitu. Artinya bahwa filsafat ini memberikan kita landasan untuk berpikir. Ya. Jadi pertama adalah memberikan landasan berpikir bagi kita, khususnya adalah Bapak Ibu konsennya di bidang manajemen pendidikan, bahwa filsafat itu membantu guru dan kepala sekolah itu memahami hakikat pendidikan itu apa sih? Tujuan pendidikan itu apa? Dan bagaimana arah kebijakan sekolah ke depan itu seperti apa? Nah, itulah Bapak Ibu artinya memberi landasan berpikir itu dengan filsafat, ya. Jadi manajemen pendidikan itu tanpa filsafat ibaratkan kapal tanpa kompas, ya. Jadi yang pertama adalah memberikan landasan berpikir. Yang kedua, bahwa kita belajar filsafat itu menajamkan, meruncingkan cara pandang kita. Jadi filsafat itu melatih berpikir kritis, berpikir logis, berpikir sistematis, dan berpikir mendalam. Jadi Bapak Ibu kalau seorang kepala sekolah tidak hanya memutuskan sesuatu berdasarkan rutinitas, tetapi juga mempertimbangkan
nilainya, mempertimbangkan etikanya, dan mempertimbangkan visi jangka panjangnya seperti apa. Itu adalah menajamkan cara pandang. Ya. Kemudian Bapak Ibu, dengan belajar filsafat kita adalah menjadi dasar pengambil keputusan. Banyak sekali Bapak Ibu dilema di sekolah. Misalnya alokasi anggaran, konflik antar guru, atau kurikulum. Tapi dengan filsafat manajemen pendidikan, keputusan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana nilai kemanusiaan, bagaimana nilai keadilan, dan bagaimana nilai kemaslahatan bersama itu dipertimbangkan di dalam filsafat, Bapak Ibu. Ya. Kemudian mengarahkan tujuan pendidikan, Bapak Ibu. Filsafat itu membantu menegaskan untuk apa sekolah ada. Apa hanya mencetak lulusan yang pintar secara akademis saja atau membentuk manusia berkarakter dan berbudaya. Nah, itu adalah mengarahkan tujuan pendidikan dengan filsafat juga. Ya. Menghubungkan teori dan praktek, apakah perlu filsafat Bapak Ibu? Ya, tentu. Dengan ilmu manajemen pendidikan seringkali teknis, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, evaluasi. Nah, filsafat itu mengaitkan hal itu dengan tujuan mendasar. Bagaimana membentuk generasi yang utuh secara intelektual, moral, dan spiritual. Itu adalah dengan filsafat. Coba Bapak Ibu kasih contoh sehari-hari. Guru, ada gak di sini? Seorang guru mana ada gak? Siapa aja yang jadi guru di sini? Ayo, kasih contoh. Ya. Manfaat filsafat di saat mengajar. Bagaimana? Coba. Kalau saya Pak, ya silakan. Kalau saya buat yang terkini ini di SMA lagi belajar tentang pembelajaran mendalam Pak. Jadi dihubungkan dengan filsafat ini, asal muasalnya tuh karena saya juga membantu di kurikulum tuh bertanya gitu, apa sih pembelajaran mendalam ini maksudnya apa gitu. Langsung habis itu saya cari tahu kemana maksudnya, tujuannya apa. Nah jadinya kita juga bisa tahu gitu, apalagi di pembelajaran mendalam ini kita juga diminta untuk mempelajari anak juga gitu ya. Jadi kita cari dulu apa sih yang anak belum bisa gitu, di bagian mana, lalu kita ajarkan sampai dengan tujuan yang diinginkan gitu Pak. Oke, luar biasa. Ya, jadi hubungan belajar mendalam dengan manfaat filsafat ini, hubungan belajar mendalam atau deep learning dengan manfaat filsafat itu sebenarnya sangat erat sekali. Karena kedua-duanya sama menekankan upaya berpikir kritis, reflektif atau refleksi dan bermakna. Ya begitu kan? Belajar mendalam itu menekankan pemahaman, bukan sekedar hafalan. Ya, jadi dalam pendekatan belajar mendalam, peserta didik atau siswa tidak hanya menghafal informasi, melainkan berusaha memahami makna, konsep, dan hubungan antar gagasan. Nah, hal inilah selaras dengan manfaat filsafat yang membantu manusia mencari hakikat dan kebenaran di balik suatu pengetahuan. Ya, begitu. Jadi filsafat ini melatih berpikir kritis, logis, dan reflektif. Kemudian bagaimana keterkaitan dengan makna hidup dan nilai. Kemudian mendorong kemandirian intelektual, membentuk kebijaksanaan dalam pengambil keputusan. Nah, itu adalah contoh, adalah merupakan manfaat dari belajar filsafat. Ya, oke, lanjut Bu. Lanjut Bu. Oke. Nah, ini apa ini? Apa ini maksudnya ini? Memahami hakikat ilmu pengetahuan, mengetahui dasar dan metode ilmiah. Maksudnya apa ini? Ayo, harus bisa ini mengkaji, berpikir. Ayo Bu Tita, on cam semuanya boleh ya, berbicara boleh. Ayo, kita akan student center. Ini kayaknya ini ya Pak, jawaban dari pertanyaan kenapa kita harus belajar filsafat. Ya, kenapa kita harus belajar filsafat? Karena apa tadi? Memahami hakikat, untuk memahami hakikat ilmu pengetahuan. Jadi filsafat itu adalah membantu kita memahami apa itu ilmu. Bagaimana ilmu itu berbeda dari opini atau kepercayaan. Jadi sebetulnya begini Bapak Ibu. Dulu itu ilmu pengetahuan itu belum lahir.
Dulu itu serba selalu apa ya istilahnya mitos, opini. Nah, baru setelah itu lahirlah filsafat. Nah, setelah filsafat barulah lahirlah ilmu pengetahuan. Ada biologi, kimia, fisika, pendidikan dan sebagainya. Itu adalah lahirnya dari filsafat dulu. Maka orang ada yang bilang bahwa filsafat adalah induknya ilmu. Nenek moyangnya ilmu adalah filsafat. Jadi kita menjadi adalah untuk memahami hakikat ilmu pengetahuan, mengetahui dasar dan metode ilmu. Ilmu tidak hanya kumpulan fakta, tapi dibangun di atas metode ilmiah. Metode ilmiah itu dari mana asal mulanya? Dari filsafat yang menelaah keabsahan atau kebenaran metode tersebut dan batasan-batasannya, begitu ya. Itu adalah metode yang diilhami dari filsafat. Kemudian filsafat telah mengembangkan berpikir kritis dan logis tadi, ya. Kemudian menjawab persoalan etika dan tanggung jawab ilmuwan, menyadari keterbatasan ilmu, membekali peneliti dan akademis. Nah, Bapak Ibu adalah sebagai peneliti dan akademis. Jadi bagi mahasiswa S2 ini maupun peneliti, filsafat ilmu itu menjadi fondasi Bapak Ibu menyusun penelitian nanti tesis. Karena dengan adanya filsafat ini Bapak Ibu dituntut kejelasan dalam konsepnya seperti apa, teori yang mendukung penelitian Bapak Ibu seperti apa, metode yang jelas dalam penelitian Ibu ketika menulis tesis tersebut harus jelas. Nanti di hasil dan pembahasan argumentasinya juga harus jelas. Itu berdasarkan dari berbagai filsafat. Itu Bapak Ibu. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ini? Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada kok kayaknya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak. Halo Bapak Ibu? Halo, Pak. Mau tanya lagi ya Pak? Boleh, silakan. Kan kalau kita sebagai guru Pak ya, menerapkan di kelas gitu, tapi dengan bahasa yang lebih sederhana, kan kalau kami nih guru mungkin ada pembukaan, isi penutup gitu ya Pak. Di awal itu. Mungkin kita bisa menerapkan ini juga ke anak-anak kalau misalnya kita mau belajar tentang sesuatu hal, misalnya tentang digital marketing. Apa itu digital marketing, hakikatnya seperti apa, prosesnya bagaimana, nilainya apa. Mungkin sebetulnya kita sudah menerapkan itu mungkin ya Pak ya, dalam proses pembelajaran, tapi mungkin dengan bahasa yang lebih dipahami oleh anak-anak, mungkin seperti itu ya Pak. Ya. Betul ya. Jadi penerapan tadi ada teori marketing dalam pembelajaran sebagai pembuka atau opening ya. Nah, boleh Bapak Ibu melalui attention-nya guru membuka pelajaran dengan apa namanya tadi, tidak hanya apa itu nih, kasih aja cerita singkat atau video tentang marketing, ada orang jualan apa sih, itu lagi jualan apa, begitu kan, atau lagi promosi apa. Nah, itu adalah merupakan di awal kan. Oh, supaya jualan tersebut lebih laku, apa yang harus dilakukan? Nah, dalam itu adalah merupakan sebagai opening juga kan? Bagus ya. Jadi itu adalah merupakan secara tidak langsung Bapak Ibu merupakan menggunakan filsafat Bapak Ibu ya. Jadi openingnya pembukaan tadi, kemudian penutupnya closing dengan cara penjualan dan sebagainya. Itu adalah merupakan Bapak Ibu adalah menggunakan secara tidak langsung aplikasi dari filsafat, begitu. Tadi apa? Ontologi, epistemologi, dan aksiologi, gitu ya. Betul. Itu, jadi begitu Bapak Ibu. Ya, oke lanjut materi ini. Nah, jadi kalau begitu apa sih yang maksud dengan filsafat, Bapak Ibu? Jadi filsafat itu memang istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani. Artinya adalah filosofia, itu dari bahasa Yunaninya. Asal dari dua kata, satu philos dan satu lagi adalah sophia. Ya, philos itu artinya suka, cinta atau kecenderungan pada sesuatu. Bapak Ibu kalau suka dengan sesuatu itu kan pasti ada suka kan, begitu ada cinta kan, betul nggak? Kalau ingin memiliki sesuatu itu adalah pasti karena ada suka, ada cintanya gitu. Itu namanya philos. Sementara sophia artinya adalah kebijaksanaan. Jadi secara harfiah atau secara sederhana bahwa filsafat itu artinya cinta atau kecenderungan pada kebijaksanaan. Nah, kata filosofia ditransformasikan ke berbagai bahasa. Bahasa Arab disebut falsafah, bahasa Indonesia disebut falsafat atau filsafat.
dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut filosofi, ya. Itu adalah pengertian dari filsafat. Oke, lanjut, Bu. Ya. Nah, bagaimana hubungan filsafat dan ilmu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, yang bisa menerangkan hubungan filsafat dengan ilmu. Ayo, laki-lakinya pada kemana ini? Ayo, Bapak Ibu. Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau tidak salah kan ilmu berasal dari filsafat ya, Pak, berakarnya. Dan filsafat juga kan mendirikan ilmu ya, kayak tadi yang Ibu bilang itu ada filsafat atau matematika kayak gitu. Seperti itu sih, Pak, yang saya tahu gitu. Oke. Ada lagi? Selain itu. Nah, Izin menjawab, Pak. ya, silakan. Kalau mudah-mudahan saya nggak salah, filsafat itu adalah induk dari segala ilmu kalau nggak salah ya. Itu awalnya dari Aristoteles itu ya. Jadi karena filsafat sebagai induk itu memberikan sebuah landasan dalam teori atau pemikiran kritis terhadap ilmu, sehingga menghasilkan metode-metode yang secara empiris nanti digunakan oleh ilmu-ilmu yang lain seperti sosiologi, kemudian politik, agama, etika dan sebagainya. Itu Pak menurut saya. Oke, ya, ada lagi yang lain? Ayo kita diskusi ya. Ayo, ada lagi? Pak, mohon izin, hubungan Ya. filsafat dengan ilmu ini saya tertarik dengan yang dialektis ataupun kalau nggak salah ya Pak, mohon izin, mohon koreksi juga, dialektis ini lebih kepada dialektika ya Pak ya. Gitu. Ini kalau dalam pendidikan mungkin lebih terindikator ataupun lebih terstrukturnya kalau di hasil akhir itu ada diskusi ataupun tesis ataupun disertasi. Artinya sebetulnya hubungan filsafat ilmu dengan ataupun hubungan yang dialektis ini atau dialektika ini lebih kepada arah dan juga penalaran terhadap bukti nyata apapun yang terjadi dalam kerangka desain pikiran begitu, itu tertuang dalam sebuah paragraf isme begitu ya Pak? Apa bagaimana Pak gitu? Dialektis itu hubungan timbal balik kan? Iya, betul. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya akan jelas lagi bahwa hubungan filsafat dengan ilmu, ya, filsafat adalah sebagai apa namanya memberi dasar nilai dan arah, sementara ilmu memberi cara atau teori atau metodenya, gitu ya. Jadi filsafat itu bertanya, contohnya misalkan begini, filsafat itu untuk apa sih pendidikan itu ada? Itu adalah filsafat. Apa tujuan sekolah? Apa nilai yang harus dijaga dalam manajemen sekolah? Itu adalah filsafat, Bapak Ibu. Jadi filsafat di sini adalah menekankan bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia, humanisasi di sini. Tapi kalau ilmu itu adalah menyediakan konsep dan tekniknya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Nah, contoh teori kepemimpinan, teori motivasi guru, strategi pembelajaran efektif, itulah disebut dengan ilmu, ya. Jadi bagaimana artinya di sini? Filsafat memberi arah dan makna, sementara ilmu memberi metode dan tekniknya. Jadi tanpa filsafat, manajemen itu jadi kering dari nilai, Bapak Ibu. Tanpa ilmu, manajemen jadi tidak sistematis. Tapi kalau filsafat dan ilmu dipadukan, maka manajemen pendidikan menjadi bijak, menjadi efektif, dan menjadi manusiawi. Begitu Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Andika. Nah, bagaimana hubungan dengan dialektis, khususnya dalam bidang pendidikan? Dialektis itu berasal sebetulnya dari filsafat Bapak Ibu. Artinya hubungan timbal balik, saling mempengaruhi, dan saling mengubah. Nah, dalam pendidikan, hubungan dialektis itu berarti proses interaksi dinamis antara guru dengan siswa, dengan lingkungan, atau antara teori praktik yang saling melengkapi. Tidak ada yang statis, Bapak Ibu. Pendidikan itu berkembang
Karena ada tanya jawab, ada kritik, ada refleksi, dan ada perbaikan terus-menerus. Ya, itu adalah contoh, misalkan di hubungan dialektis dalam pendidikan guru dengan siswa. Guru kan tidak hanya memberi ilmu saja, tapi juga belajar dari pengalaman siswa. Misalnya, guru IPA menjelaskan tentang ekosistem, lalu siswa bercerita tentang sawah di kampungnya. Terjadilah dialektika antara teori yang disampaikan oleh guru dengan realitas yang disampaikan oleh siswa. Nah, disitulah berarti ada hubungan timbal balik ketika menjelaskan tentang ekosistem. Guru menjelaskan teori, oh ekosistem adalah bla bla bla. Terus siswa akhirnya cerita, Bu, di sawah saya itu, di kampung sawah itu saya itu ada ekosistemnya ini, individunya ini, ada ini nih. Oh, itu adalah bagaimana dialektika antara teori guru yang sampaikan dengan realita yang diceritakan oleh siswa. Itu namanya dialektis dalam pendidikan guru dengan siswa. Nah, bagaimana kalau dialektis antara teori dengan praktek? Nah, maka ada teori belajar konstruktivisme menyatakan siswa itu aktif membangun pengetahuan, di mana praktiknya guru menerapkan diskusi kelompok. Jika ternyata metode ini tidak cocok, maka guru merefleksi teori dan menyesuaikan strateginya. Nah, itulah teori dengan praktek. Nah, itulah bagaimana kalau kepala sekolah dengan guru. Kepala sekolah membuat aturan disiplin, contohnya guru memberi masukan jika aturan terlalu kaku. Maka dari situlah, dari dialog itu lahirlah kebijakan baru yang lebih bijak. Itu adalah dialektis, ya, Pak Andika. Bisa dipahami, Pak Andika? Baik, terima kasih, Pak. Ya, jadi hubungan dialektis dalam pendidikan adalah proses dinamis, dialogis, dan saling mempengaruhi antara berbagai unsur pendidikan, di dalamnya guru, siswa, teori, praktik, ada masyarakatnya atau stakeholdernya, atau komite sekolah, sehingga melahirkan perkembangan dan perubahan yang lebih baik lagi. Itu namanya adalah dialektis, ya, seperti itu. Oke, ya. Jadi filsafat tadi, hubungan filsafat dan ilmu, bahwa filsafat itulah sebagai induknya ilmu. Ya, ilmu adalah sebagai anak dari kandungnya filsafat. Dan tadi adalah yang ketiga adalah hubungan dialektis. Jadi dalam manajemen pendidikan, filsafat ini membantu menjawab pertanyaan mendasar tentang contoh ontologinya, apa hakikat manajemen pendidikan, epistemologinya, bagaimana pengetahuan manajemen pendidikan ini diperoleh dengan cara apa, aksiologisnya, untuk apa manajemen pendidikan dikembangkan di sekolah. Nah, itu berarti ada nilainya untuk aksiologi. Epistemologi itu adalah dengan cara apanya, metode apa yang dilakukan. Ontologi adalah hakikatnya apa. Nah, itu adalah kalau kita berbicara landasan filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Gitu ya, Bapak Ibu. Bisa dipahami hubungan filsafat dan ilmu? Oke, lanjut. Ayo, Bu. Nah, jadi filsafat itu adalah usaha secara rasional, sistematis, dan kritis untuk memahami hakikat realita, pengetahuan, dan nilai. Jadi Bapak Ibu kalau angan-angan, mengadeng-adeng itu atau imajinasi itu bukan filsafat. Tapi kalau secara rasional, sistematis, kritis, nah itu adalah filsafat. Jadi filsafat itu adalah menjawab yang dulunya mitos. Nah, itu adalah filsafat. Jadi sementara ilmunya lahir setelah adanya filsafat. Jadi induknya dulu filsafat. Dari filsafat itu ada bagian-bagiannya, barulah ilmu. Jadi sistem pengetahuan yang diperoleh melalui metode-metode ilmiah bersifat objektif, rasional, dan dapat diverifikasi, itu adalah ilmu. Jadi filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat ilmu, metode, dasar, serta batas-batas pengetahuan manusia. Pertanyaannya apa? Melalui ontologi, epistemologi, melalui aksiologi. Apa itu ilmu? Bagaimana ilmu itu diperoleh? Untuk apa ilmu digunakan? Itu adalah aksiologi, ada nilainya. Manfaatnya adalah aksiologi. Oke, lanjut, Bu. Nah, ada beberapa ahli filsafat menyampaikan bahwa filsafat itu apa? Menurut Al-Farabi, bahwa ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada. Menurut Bacon, bahwa induk agung dari ilmu-ilmu itu adalah filsafat. Dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya. Menurut si Kant, ilmu yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan adalah filsafat.
Aristoteles ada yang menyebutkan bahwa ilmu yang meliputi kebenaran terkandung dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika itu adalah filsafat. Menurut Descartes bahwa kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam itu apa, dan manusia menjadi pokok penyelidikan itu adalah filsafat dulu sebelumnya. Ya, lanjut, Bu. Jadi inilah tokoh-tokoh filsafat ilmu, Bu, Bapak Ibu. Ada Plato mengenai yang memberikan dasar berpikir rasional, empiris, dan logis. Kemudian Bacon ini adalah yang menyampaikan ada induksi, dasar metode ilmiah. Kemudian Descartes adalah rasionalisme. Ini adalah yang menjawab keraguan metodis, ya. Sementara Popper adalah falsifikasionisme. Ini adalah ilmu harus diuji, ya, kesalahannya itu betul atau salahnya, ya. Itu diuji salahnya. Kemudian Thomas Kuhn adalah paradigma ilmu. Kemudian adalah Paul, ini adalah pluralisme metodologis, ya, mengajarkan tentang bahwa ilmu itu harus secara sistematis menggunakan metode ilmiah, ya. Lanjut, Bu. Nah, ini relevansi dengan pendidikan, Bapak Ibu. Bawakan adalah perubahan paradigma pendidikan. Dulu adalah teacher center, sekarang ke student center, itu menurut Sixten, ya. Kemudian Popper juga kurikulum itu harus diuji secara belum. Ya, sebelumnya, Bu, sebelumnya. Nah, ini. Jadi menurut Popper itu dulu tuh orang ahli filsafat itu bahwa kurikulum diuji secara empiris melalui evaluasi. Makanya sekarang lahirlah kurikulumnya macam-macam, ya, Bapak Ibu. Dulu kurikulum 2013, kurikulum CBS, kurikulum sekarang apa? Kurikulum apa? Dalam. Kurikulum Merdeka belajar, Pak. Merdeka dalam. Ya, bermakna banyak, Pak. Ya, banyak sekali. Nah, itu dari dulu sebetulnya itu adalah diilhami dari filsafat. Bacon, pentingnya pembelajaran berbasis eksperimen di kelas. Makanya harus dilakukan eksperimen, tidak hanya berupa teori saja. Ya, lanjut, Bu. Nah, bagaimana filsafat ilmu dan manajemen pendidikan, Bapak Ibu? Hubungannya filsafat ilmu dengan manajemen pendidikan? Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana hubungan filsafat ilmu dengan manajemen pendidikan? Ayo. Ini lebih kepada segala unsur pendidikan yang dilandas atau didasarkan pada kerangka teori, ya, Pak, ya. Seperti itu, kan? Jadi ada ontologisnya, ada epistemologisnya, dan ada aksiologisnya. Jadi filsafatlah sebagai dasar nilai untuk manajemen pendidikan. Betul, ya. Ontologisnya apa? Filsafat menjawab hakikat manusia sebagai subjek pendidikan, gitu kan? Sementara epistemologisnya adalah filsafat memberi arah bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan digunakan dalam manajemen sekolah atau manajemen pendidikan. Aksiologisnya, filsafat memastikan bahwa tujuan manajemen pendidikan itu tidak hanya efisiensi, tapi juga bernilai kepada kemanusiaan, moral, dan keadilan. Itu jadi hubungan filsafat dengan manajemen pendidikan itu adalah sangat erat hubungannya. Dilihat dari sebagai dasar nilai ontologis, epistemologis, aksiologis. Belum dari lagi manajemen pendidikan sebagai penerapan filsafat, Bapak Ibu. Jadi manajemen pendidikan itu kan mengambil nilai dan tujuan dari filsafat. Betul nggak? Betul. Ya. Di mana di dalam filsafat itu ada metode ilmiah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, POAC kan? Ya. Kemudian tadi dialektis itu hubungan timbal balik. Jadi filsafat itu memberi arah dan makna. Manajemen pendidikan itu mewujudkan dalam praktek nyatanya, Bapak Ibu. Jadi tanpa filsafat, manajemen jadi kaku dan teknisnya hanya teknis belaka, Bapak Ibu. Tanpa manajemen, filsafat, pendidikan hanya sebatas gagasan tanpa realisasi. Contohnya apa, Bapak Ibu, dalam kehidupan sekolah? Misalkan apa? Kurikulum, ya betul. Jadi perencanaan kurikulum, filsafatnya seperti apa? Di dalam kurikulum, filsafatnya apa, Bapak Ibu? Kalau lihat dari 3 yang tadi Bapak sebutkan, kayak etologi, epistemologi, jadi kayak ada perencanaan kayak gitu, Pak. Terus kan ada kayak pembagian waktu,
terus dasar latar belakang buat kurikulum seperti itu mungkin Pak. Ya, jadi Bapak Ibu bahwa apa namanya contoh dalam kehidupan Bapak Ibu saya di sekolah, contoh perencanaan kurikulum, filsafatnya apa? Di dalam kurikulum suka ada pendidikan harus membentuk karakter, ya kan? Bukan hanya akademik. Nah, manajemennya apa? Kepala sekolah menyusun kurikulum muatan lokal tentang budaya daerah, bagaimana supaya karakternya budaya antara orang Timur, Bogor, Mantan itu bisa berbeda dengan orang luar. Nah, itu adalah perencanaan kurikulumnya. Kemudian di dalam pengambilan keputusan, Bapak Ibu, bagaimana filsafatnya? Keputusan harus adil dan bermanfaat bagi semua yang ada di sekolah. Manajemennya apa? Kepala sekolah menyeimbangkan pembagian jam mengajar agar guru merasa adil. Siapa yang kepala sekolahnya kalau membagi gurunya numpuk aja Pak Andika, ngajarnya 36 jam, sementara guru yang lain hanya 8 jam. Nah, itu siapa tuh? Itu harus diperhatikan. Kalau udah belajar filsafat, begitu ya. Jadi dengan filsafat itu bisa pengambil keputusan. Filsafat itu adalah keputusan harus adil dan bermanfaat bagi semua. Nah, terus dilihat dari kedisiplinan. Filsafat itu disiplin, bukan hukuman, tapi pembiasaan menuju tanggung jawab. Jadi guru yang menerapkan tata tertib dengan reward dan punishment yang mendidik, begitu Bapak Ibu, ya. Kemudian Bapak Ibu sekarang saya tanya, ada yang memperoleh beasiswa dari sekolah atau dari yayasan tidak? Iya, saya Pak. Ada Pak, saya juga Pak. Nah, artinya apa? Berarti sekolah sudah menerapkan filsafat. Artinya apa? Pengembangan guru. Filsafatnya apa? Guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Ayo kuliahkan lagi, S2, dibiayain. Nah, itu kan. Manajemen sekolahnya seperti apa? Mengadakan, yaitu salah satunya peningkatan kompetensi guru dengan studi lanjut. Nah, atau bisa pelatihan rutin, workshop, bintek, itu adalah pengembangan guru, ya. Dengan manajemennya, filsafatnya adalah guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Kemudian visi dan misi sekolah, filsafatnya apa? Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memajukan peradaban, begitu kan? Maka manajemennya apa? Visi sekolah ditulis. Apa contohnya? Mencetak generasi cerdas, berkarakter, dan peduli lingkungan. Ah, itu. Atau apa visi Unpad itu? Mencetak lulusan yang unggul dan berkarakter. Unggul, mandiri dan berkarakter, berlandaskan sili asa, sili asi, sili asu. Nah, itu adalah manajemennya itu. Filsafatnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memajukan peradaban. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi hubungan filsafat dengan manajemen pendidikan adalah filsafat memberi arah, memberi makna, dan memberi tujuan. Sementara manajemen pendidikannya adalah mewujudkan arah tersebut dalam praktek nyata di sekolah atau di perguruan tinggi atau di yayasan. Nah, itu. Jadi keduanya saling melengkapi. Filsafat sebagai kompas, manajemennya sebagai kendaraan. Begitu Bapak Ibu. Bisa dipahami? Oke, lanjut, Bu. Nah, fungsi filsafat tadi sudah ya. Lanjut, Bu. Nah, ayo, siapa yang bisa menjawab? Hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Ayo. Siapa? Di sini ada Ustadz. Ayo. Hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Ayo Bapak Ibu. Ayo silakan. Oke ya, betul. Jadi Bapak Ibu bahwa
Hubungan filsafat, ilmu, dan agama pendidikan. Filsafat adalah sebagai landasan berpikir, sebagai landasan nilai. Sedangkan ilmu adalah metode dan pengetahuannya. Artinya memberi cara, memberi teorinya seperti apa, memberi tekniknya yang bisa diuji secara nyata seperti apa, ya kan? Nah, artinya di sini ilmu bersifat rasional dan terukur, ya kan? Agamanya apa? Pedoman. Pedoman apa? Moral dan spiritualnya. Artinya menanamkan nilai kebaikan, menanamkan etika, menanamkan tujuan hidup. Jadi memberikan arah perilaku di situ, ya. Nah, jadi bahwa hubungan filsafat, ilmu, dan agama, filsafat memberi arah dan makna, ilmu memberi cara dan metode, agama memberi nilai moral dan etika. Ya, ketiganya saling melengkapi dalam pendidikan agar sekolah menghasilkan peserta didik yang cerdas, berkarakter, memiliki juga budi pekerti yang luhur. Ya, gitu Bapak Ibu. Itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Misalkan di sekolah kan pendidikan karakter tuh, filsafatnya misalkan pendidikan membentuk manusia utuh. Ilmunya dengan apa? Oh, program konseling. Kalau pembelajaran menggunakan PJBL, kegiatan ekstrakurikuler diterapkan. Agamanya apa? Kegiatan berdoa bersama di pagi hari, sholat duha bersama, kegiatan sosial, pembiasaan nilai-nilai religi. Itu adalah merupakan pembinaan karakter contoh yang diterapkan di sekolah. Ya, kalau kepala sekolah, siapa yang suka di sini kepala sekolah siapa? Coba membuat suatu keputusan sekolah. Apa? Filsafat contohnya. Tadi saya dalam kasih tadi strategi pembagian jam mengajar ya. Filsafatnya misalkan visi sekolah harus bermakna untuk seluruh warga sekolah. Ilmunya apa? Kepala sekolah merancang strategi pembagian jam mengajar dan kurikulum. Agamanya apa? Keputusan harus adil, tidak merugikan dan sesuai dengan nilai moral. Nah, itu adalah contoh yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ya. Bisa dipahami Pak Dade? Ya, oke lanjut Bu. Nah, ya ini adalah implikasi filsafat ilmu bagi guru. Ya, oke. Guru akan ada PTK, ya berpikir di situ kemudian ada menjadi agent perubahan sosial melalui pendidikan basis ilmu. Oke lanjut. Nah, Bapak Ibu, di dalam filsafat ilmu itu adalah pendekatannya induktif, deduktif, rasionalisme, empirisme. Ayo, contohnya seperti apa sih? Apa induktif, deduktif, rasionalisme, empiris dalam sekolah? Ayo. Ayo, ini kan harus student center. Bentar Pak, lagi nyari dulu kok. Bentar, tunggu. Ayo. Tunggu Pak, ini sebenarnya bagus banget Pak materinya, cuman apa ya, saya terlalu ini, bentar, saya dulu. Ya. Di situ sudah jelas bahwa pendekatan dalam filsafat, ayo ya. Ya. Ayo yang lain. Ada melalui induktif, deduktif, terus apa lagi? Melalui rasionalisme dan empirisme. Ayo. Metafisika. Ayo silakan.
Oke. Ada yang lain? Oke. Ada yang lain? Pak, kalau misalkan saya mengamati ini sebetulnya lebih kepada landasan ilmu yang akhirnya memang harus semua itu rasional ya Pak ya. Lebih ke sana Pak. Kalau saya mengamati sampai dengan rasionalisme ini, karena baik dari induktif ataupun deduktif itu kan ada hal-hal yang bersifat khusus menjadi umum, kemudian diolah lagi menjadi sebuah kerangka yang akhirnya pembuktiannya benar atau tidak gitu. Ya akhirnya empiris ini ya menarik kesimpulan dari semua landasan ilmu yang bersifat abu-abu menjadi sebuah begitu Pak. Oke. Ya, betul. Juga ada yang lain? Ayo. Boleh izin menjawab, Pak? Ya, boleh, silakan. Jadi kalau saya sederhananya, ini saya akan kaitkan dengan pengambilan keputusan, contohnya di sekolah. Jadi dalam membuat sebuah keputusan pasti diawali oleh ini induktif. Jadi sesuatu hal yang diobservasi terlebih dahulu. Misalnya ada permasalahan. Berarti dari permasalahan ini dibutuhkan pendekatan deduktif, yaitu memperkecil skalanya bahwa ini harus diselesaikan dengan cara apa. Dengan cara tertentu itu yang sudah misalnya dilakukan musyawarah, lalu dibutuhkan pendekatan rasionalisme, di mana keputusan ini kalau dilihat dari sisi rasional atau tidak untuk diterapkan atau diimplementasikan, disetujui misalnya oleh semuanya, kemudian dilihat dari segi empirisme, apakah sesuai dengan pengalaman atau yang memang oriented gitu dalam satu tempat atau ekosistem di satu perusahaan atau tempat kerja. Contohnya kalau di bidang pendidikan mungkin di sekolah ataupun lembaga pendidikan tinggi ya seperti kampus itu mungkin Pak. Bagus, semuanya aktif ya Bapak Ibu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa pendekatan dalam filsafat itu bisa melalui berbagai cara. Di antaranya bisa melalui induktif, deduktif, rasionalisme, dan empirisme. Nah ya, jadi induktif itu adalah pendekatan yang bergerak dari kasus khusus dulu, dari mulai khusus dulu, baru ke kesimpulan umum. Ya, artinya di sini bahwa siswa kalau di sekolah mengamati fakta-fakta tertentu dulu, ya kan? Kemudian menyimpulkan prinsip atau aturan umum. Contoh, misalkan di sekolah, Bapak Ibu, di sini ada guru yang suka mengajar IPA atau IPS? Ada? Ada deh IPS. Ya, misalkan siswa itu meneliti beberapa kejadian di sekolah terkait perilaku siswa yang disiplin. Nah, dia kan mengamati berbagai perilaku siswa yang disiplin. Kemudian ditariklah suatu kesimpulan. Disiplin itu membantu terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Nah, itu adalah dari yang kasus itu kan kasusnya adalah khusus ya. Yang satu sering bolos, yang satu terlambat, satu itu terus, yang satu melawan guru dan sebagainya. Artinya barulah buat satu tarik kesimpulan, disiplin itu membantu terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Berarti itu adalah merupakan contoh kasus khusus kesimpulan yang umum. Itu termasuk induktif atau deduktif? Ya? Induktif ya. Itu adalah jadi pendekatan induktif itu bergerak dari kasus yang khusus dulu. Kasus khusus tadi, siswa ada yang bolos, kan tidak serempak semuanya bolos. Ada siswa yang terlambat, ada siswa yang tidak menggunakan atribut, ada siswa yang melawan guru dan sebagainya. Itu karena kasusnya khusus, ada satu dikumpulkan. Oh, kalau begitu kita tarik kesimpulan, disiplin itu adalah membantu terciptanya lingkungan belajar supaya aman, supaya kondusif, nah, mematuhi aturan dan sebagainya. Itu adalah dari yang khusus ke umum, ya. Jadi itu adalah dari pendekatan induktif, ya. Kemudian kalau deduktif, pendekatan deduktif itu bergerak dari prinsip umum ke yang khusus. Artinya guru atau siswa mulai dengan teori-teori dulu, dengan aturan umum, lalu tarik kesimpulan untuk situasi tertentu. Contoh misalkan di dalam mata pelajaran matematika, guru mengajarkan rumus
luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Itu adalah aturan umum. Betul nggak? Kalau rumus luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar. Betul nggak? Betul, Pak. Betul kan? Kemudian Betul. siswa menghitung luas lapangan sekolah berdasarkan rumus tersebut. Itu berarti kan kasus khusus, betul nggak? Iya, Yang betul. umumnya adalah bahwa rumusnya itu kalau menghitung rumus luas persegi panjang, yaitu adalah panjang aja kali lebar. Kalau begitu, coba berapa luas lapangan sekolah ini berdasarkan rumus tersebut? Oh, berarti itu adalah dari umum teori langsung ke khusus kasusnya. Itu adalah deduktif, ya. Nah, sementara untuk pendekatan rasionalisme itu adalah menekankan bagaimana pengetahuan itu berasal dari akal dan logika, bukan hanya pengalaman indrawi saja. Ya, misalkan di dalam pendidikan Pancasila, misalkan siswa berdiskusi mengenai keadilan dan moralitas berdasarkan pemikiran logis, misalnya menyimpulkan prinsip keadilan yang ideal di sekolah itu seperti apa. Nah, itu adalah merupakan filsafat di dalam pendidikan Pancasila. Kemudian matematika, misalkan siswa memecahkan masalah logika atau pembuktian teorema tanpa harus mengamati secara fisik. Cukup dengan penerapan logis, misalkan 5 lebih besar daripada 3. 3 lebih besar daripada 2. Berarti 5 lebih besar daripada 5. Lebih besar daripada 2. Apakah itu perlu pembuktian dengan cara logika? Itu rasionalisme tidak? Rasional. Rasio. Jumlahnya 5 itu memang lebih besar daripada 3. 3 lebih besar daripada 2. 5 lebih besar daripada 2. Betul kan? Rasio kan? Nah, itu adalah rasionalisme. Jadi itu adalah pengetahuan berdasarkan dari akal dan logika, bukan hanya pengalaman indrawi gitu ya. Kemudian pendekatan empirisme. Empirisme tadi betul menekankan pengetahuan diperoleh dari pengalaman dan pengamatan indrawi. Contoh, misalkan Pak Andika kalau mau ke Jakarta, pengalamannya supaya tidak kena macet, saya adalah dari Ciawi itu naik bis jurusan ke Kampung Rambutan. Ke Kampung Rambutan kemana? Tapi Bu Tita, saya itu pengalaman itu adalah kalau mau ke Jakarta itu harus lewat Cibinong dulu dari Bogor ke Cibinong, dari Cibinong itu berdasarkan pengalaman dia naik bisnya gitu. Maka itulah berdasarkan pengalaman lah itu yang disebut dengan empirisme. Maka ada contoh di dalam pendidikan aliran empirisme apa coba? Contohnya di dalam pendidikan istilahnya di dalam pendidikan apa contohnya? Berdasarkan aliran empirisme. Apa, Bapak Ibu? Apa ya? Discovery gitu ya, experience learning kalau program ya, ada pernah mendengar istilah belajar dari pengalaman nyata, ya kan? Iya, experience learning itu. Experimental discovery learning. Pernah mendengar nggak? Guru paling berharga adalah dari pengalaman atau pengalaman merupakan guru paling berharga. Nah, itu adalah aliran empirisme itu yang menyampaikan bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga atau guru yang berharga dari pengalaman. Nah, itu adalah merupakan dari empirisme itu. Terserah apakah dari pengalamannya bisa langsung mengamati, dia datang observasi, bisa juga memang dia mengalami sendiri, begitu kan? Betul nggak? Contoh, misalkan Bapak Ibu, menurut Pak Dede ini bahwa mie gacoan itu enak. Nah, tapi kalau saya belum pernah makan mie gacoan, karena saya belum pengalaman memakan mie gacoan, beda dengan pengalaman. Menurut Pak Dede, menurut saya belum tentu karena belum pengalaman makan mie gacoan gitu ya, gitu. Nah itu adalah jadi pengalaman itu adalah merupakan guru yang paling berharga, yaitu pengalaman. Jadi makanya siswa ketika di kelas kasih pengalaman dengan cara apa ya? Eksperimen, percobaan, ya begitu. Biar dia mengalami langsung. Itu adalah empirisme, ya betul dari filsafat. Langsung Bu, next.
Ya, tadi ini sudah. Lanjut. Lanjut. Ya. Ya, itu adalah tadi ya, pada umumnya para ahli membagi dalam 6 cabang atau bagian filsafat, yaitu epistemologi, metafisika, logika, etika, estetika, dan filsafat ilmu. Langsung. Next. Hakikat ilmu ini oke, sudah tadi. Ontologi tadi sudah. Epistemologi tadi sudah. Terus epistemologi sudah. Lanjut. Kedudukan epistemologi tadi sudah ya. Lanjut. Ontologi, epistemologi, aksiologi tadi sudah tadi ya. Bahkan kasih contohnya tadi. Nah, Bapak Ibu, berpikir logis itu apa sih, Bapak Ibu? Berpikir logis. Ayo, apa berpikir logis? Oke, ada lagi? Berpikir berdasarkan dengan kenyataan. Oke. Ada lagi? Kemampuan untuk mengevaluasi informasi yang berdasarkan dengan masuk akal dan fakta yang sangat integritas dan masalah atau memahami situasi secara objektif. Oke, ada lagi? Berpikir logis itu Pak, jadi apa ya, membutuhkan penalaran lah gitu, dengan berikut dengan norma-norma yang berlaku di tempat tersebut. Kalau misalnya dia mau memandang sesuatu hal. Oke, saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Misalkan siswa mengamati sampah berserakan di sekolah. Kemudian menyimpulkan siswa tersebut, jika semua siswa membuang sampah pada tempatnya, sekolah akan bersih. Logikanya bagaimana, Bu? Logikanya benar. Logikanya berarti di situ ada menghubungkan sebabnya kan? Iya, ada sebab Artinya akibat. sebabnya membuang sampah sembarangan, gitu kan? Ya. Akibatnya apa? Berserakan. Sekolah menjadi kotor. Jadi kesimpulannya buang sampahlah pada tempatnya. Begitu kan? Itu logikanya. Jadi artinya apa logika di sini? Logika itu adalah bagaimana kemampuan untuk menyusun suatu pikiran secara runtut, secara sistematis dan masuk akal. Sehingga kesimpulan yang diambil itu berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Ada fakta, ada bukti, dan ada penalaran yang konsisten begitu. Jadi urutannya, langkahnya jelas, tidak melompat-lompat Bapak Ibu kalau logis itu. Kemudian faktanya berdasarkan bukti yang ada. Kemudian menghasilkan kesimpulan yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu adalah yang disebut dengan logis, tidak berdasarkan prasangka atau asumsi tanpa bukti gitu, ya. Contoh misalkan, jika semua segitiga memiliki 3 sisi dan benda ini segitiga, berapa sisi benda ini? Nah, siswa menyimpulkan segitiga ini pasti memiliki 3 sisi. Kenapa logikanya? Karena semua segitiga memiliki 3 sisi. Benda ini segitiga, artinya memiliki 3 sisi. Gitu. Nah, itu logikanya. Ya. Nah, misalkan dalam pembelajaran IPA, siswa mengamati es mencair. Terus menyimpulkan, jika es terkena panas, maka akan mencair. Ya kan? Kan tadi siswa mengamati es mencair. Jika es terkena panas, maka akan mencair. Logikanya apa? Panas, es mencair. Jadi kesimpulannya logis kan dari pengamatan, betul nggak? Betul. Iya, itu adalah masuk akal gitu ya. Misalkan. Atau misalkan contohnya adalah begini. Seorang siswa misalkan mendengar gosip tentang temannya. Dia berpikir logis. Saya harus cek fakta dulu. Jangan langsung percaya. Logikanya apa? Artinya itu di situ. Ada informasi, ada bukti. Kesimpulannya berarti rasional. Itu adalah logika. Gitu ya. Bisa Bapak Ibu dipahami? Siap. Insya Allah bisa. Satu lagi saya kasih misalkan pengambilan keputusan di kelas. Ada 2 siswa misalkan terlambat datang. Siswa A selalu tepat waktu. Siswa B sering terlambat.
Guru berpikir logis nih. Memberi peringatan kalau itu kepada siapa? Ke si A atau ke si B? Ayo. Memberi peringatannya kepada siswa A, siswa B. B, Pak. Kepada siswa B. B. Kepada siswa A-nya apakah menghakimi? Tidak. Tidak kan? Karena baru asal tepat waktu. Logikanya apa? Data dan fakta. Di situ keputusannya adil. Berarti memang karena si B-nya sering terlambat, kasihlah peringatan gitu ya. Itu adalah logika, Bapak Ibu. Ya, langsung next. Nah, apa bedanya logika dan nalar? Ayo. Apa? Apakah sama tidak logika dan nalar ini? Beda. Oke, apa bedanya? Mengawang-awang juga masuk nalar ya? Nah, gitu. Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Kalau logika bersifat mutlak biasanya, pasti. Seperti penjumlahan contohnya yang tidak bisa dirubah-rubah hasilnya seperti itu. Kalau nalar itu sudut pandang terhadap logika itu tersendiri, Pak. Jadi contohnya setiap manusia itu beda nalarnya. Ada yang penalarannya sangat luas, mungkin berpikir ke arah sebab dan akibat dan lain sebagainya, lalu variabel-variabel lainnya yang mungkin terjadi. Ada juga yang mungkin sempit tadi, berpikir dari satu sisi atau dua sisi, atau membandingkan pengalaman pribadi terhadap satu objek atau peristiwa, seperti itu mungkin, Pak. Begini Bapak Ibu, saya kasih contoh ya. Suatu pernyataan assessment. Jika bekerja sama, tugas selesai. Semua kelompok mendapatkan nilai. Ada lagi pernyataan begini, kalau beberapa siswa malas, kelompok harus menyusun strategi agar tetap berhasil. Mana yang termasuk logika dan mana yang termasuk nalar? Jika bekerja sama, tugas akan selesai. Semua akan mendapatkan nilai. Kalau beberapa siswa malas, ini statement yang kedua, kelompok harus menyusun strategi agar tetap berhasil. Mana yang ini? Dua-duanya lebih kayak logika ya, Pak? Dua-duanya logika, begitu? Iya. Okay. Yang pertama logika, Pak. Yang pertama logika. Yang kedua? Itu penerapan logikanya. Berhubungan dengan Contoh lagi, misalkan gini, jika terlambat maka dihukum. Siswa A terlambat maka dihukum. Nah, misalkan. Kemudian ada lagi, siswa A terlambat karena busnya macet. Maka diberi peringatan tanpa hukuman. Mana nalar, mana logika? logika yang Kalau logika yang hukuman itu yang kedua nalar. terlambat karena ya. itu nalar. Jadi betul, logika itu jika terlambat ya dihukum. Kebetulan siswa si A ini terlambat ya dihukum. Tapi nalar, guru menilai alasan keterlambatan itu kenapa. Ternyata siswa itu terlambat karena busnya macet. Dia disampaikan, beri peringatan lah kalau gitu tanpa hukuman. Itu adalah nalar, Bapak Ibu. Jadi nalar itu atau logika itu cara berpikir yang sistematis dan konsisten untuk mencapai kesimpulan yang sah. Tapi kalau nalar, kemampuan pahami nilai dan pengambil keputusan berdasarkan pengalaman, fakta, dan pengetahuan yang terjadi. Begitu. Bisa ya? Iya, Pak. Mana yang kaku? Logika atau nalar? Logika. Logika sifatnya adalah formal, kaku, tapi kalau nalar fleksibel. Fleksibel ya. Fleksibel ya di situ. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Lanjut. Untuk nalar. Lanjut, Pak Bu. Nah, ada lagi nih perbedaan logis dan rasional. Ayo.
Sama atau beda? Logis dan rasional. Sama. Sama, Pak. Sama, Pak. Hah? Sama. Logis dan rasional sama, Pak. Karena sama-sama Sama. memahami sesuatu yang menarik untuk disimpulkan dengan pernyataan yang benar, Pak. Oke, saya tanya. Ini sama ya? Sama, betul? Tapi Pak, Betul, Pak. sesuatu yang logis belum tentu rasional. Rasional, betul. Jadi kalau begitu, logis dan rasional beda atau sama? Kalau Beda. logika itu lebih ke apa ya istilahnya ada ukurannya begitu. Kalau rasional itu lebih kepada itu sebenarnya iya masih ada argumentasi yang memang secara rasionalnya begitu, rasionalnya begini tapi belum tentu sebetulnya. Ya, jadi artinya sama atau beda? Beda, Pak. Berbeda kalau itu saya. Beda. Iya. Kalau logis itu berpikirnya konsisten sesuai Betul, aturan logika, sesuai aturan logika. Jadi fokus pada tadi adalah urutan berpikir. Tapi kalau rasional dia berpikir masuk akal, wajar, diterima oleh akal sehat, dan di situ ada tekanan pertimbangan konteks tujuan, ya kan? Ya. Nah, sifatnya mana yang kaku, logis atau rasional? Logis. Logis, Pak. Logis yang kaku, tapi rasional adalah fleksibel. Ya kan? Betul nggak? Betul. Contoh, misalkan begini. Semua segitiga memiliki 3 sisi. Betul nggak 3 sisi? 1, 2, 3 kan? Betul nggak? Betul, betul. Oke, ya. Rasionalnya misalkan siswa memperkirakan luas lapangan sekolah dengan alat sederhana. Hasil tidak presisi seperti rumus, tapi masuk akal untuk kebutuhan. Misalkan olahraga bentuknya seperti segitiga. Nah, rasional berarti memang di lapangan seperti itu. Kalau rumus segitiga ya begitu, semua segitiga memiliki 3 sisi, ya kan? Nah, gitu ya. Contoh, ini jika air dipanaskan, ya, akan mendidih. Air dipanaskan, suhu naik, maka air mendidih pada 100 derajat Celcius. Betul kan? Begitu kan? Ya. Nah, rasionalnya apa? Siswa menambahkan pertimbangan. Di pegunungan, air mendidih lebih cepat karena tekanan udara lebih rendah. Betul nggak? Nah, itu rasional kan? Betul rasional kan? Iya, betul. Ya. Jadi penalarannya masuk akal berdasarkan kondisi nyata. Itu adalah rasional, gitu kan? Betul nggak? Nah, atau siswa disiplin tuh tadi aturan sekolah, terlambat dihukum. Siswa si Ajid misalkan terlambat dihukum. Maka secara rasional bagaimana? Guru menilai penyebab keterlambatannya apa? Bus macet kah, sakit kah? Maka memberi peringatan atau solusi praktisnya seperti apa? Bukan hukuman yang kaku, begitu, ya. Jadi ada perkiraannya ya Pak ya berarti. Iya, di situ artinya ada fleksibelnya. Fleksibel, mempertimbangkan fakta, mempertimbangkan pengalaman dan situasi nyata yang terjadi itu rasional. Ya. Oke, bisa disadari, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, Bapak mohon izin. Saya sebelum Bapak ke materi selanjutnya, saya ingin bertanya Pak. Boleh. Boleh Pak ya? Boleh. Menurut Bapak di sekolah lebih penting diterapkan logika apa rasionalisme? Di sekolah lebih penting mengedepankan logis atau rasionalisme? Suaranya lebih kecil ya? Mohon maaf Pak. Nah, jelas ya Pak. Oke. Kalau di sekolah, di satuan pendidikan terutama jenjang SMA, yang notabene remaja menuju matang, apakah lebih penting mengedepankan sisi logis atau rasionalisme? Oke. Gini ya, saya begini. Logis itu adalah membantu siswa memahami struktur berpikir yang benar. Seperti matematika, IPA, penalaran kritis. Artinya berguna untuk membentuk siswa itu ketelitian, konsistensi, dan kemampuan menyimpulkan dari fakta. Contohnya adalah misalkan menyelesaikan soal matematika, menyimpulkan eksperimen hasil percobaan. Misalkan. Kalau rasional adalah membantu siswa dan guru membuat keputusan masuk akal dalam kehidupan nyata.
fleksibel menghadapi kondisi yang berbeda. Artinya berguna untuk membentuk kebijaksanaan, kemampuan problem solving, dan adaptasi. Contohnya menilai keterlambatan siswa dengan pertimbangan wajar, memilih metode pembelajaran sesuai kondisi kelas. Jadi kalau kita berbicara mana yang lebih penting, kedua-duanya penting, Pak. Tapi konteksnya yang menentukan, kalau logis lebih penting saat siswa belajar materi akademik atau berpikir kritis. Misalnya tadi matematika, sains, logika. Tapi kalau rasional lebih penting saat siswa mengambil suatu keputusan nyata di kelas atau di sekolah. Misalnya manajemen kelas, kebijakan guru, atau interaksi sosial. Jadi intinya di sekolah guru harus mengajarkan logika agar siswa punya dasar berpikir sistematis. Guru juga harus bertindak rasional agar keputusan dan interaksi di sekolah tetap adil, bijak, dan efektif. Begitu Bapak, bisa dipahami? Siap, sepakat Bapak, terima kasih. Hanya saya membutuhkan validasi sebetulnya. Iya, jadi jangan berpikir bahwa mana yang lebih penting. Dua-duanya penting. Di saat kapan pentingnya? Kalau Bapak Ibu sedang mengajarkan di kelas tentang materi berkaitan akademik, maka logislah diterapkan. Tapi ketika siswa mengambil suatu keputusan yang nyata untuk kebijakan, kebijaksanaan, keadilan, itu adalah rasional lah yang bertindaknya. Jadi makanya harus kombinasi keduanya, membuat pendidikan lebih lengkap, Pak. Siswa berpikir benar dan bijak, guru juga mengelola kelas dan sekolah dengan tepat. Itu lebih bagus. Karena berarti kondisi dalam menangani kasus pun berarti kita harus mempertimbangkan antara berat dan ringannya ya Pak ya, dalam sebuah kejadian di satu tempat itu berarti. Betul, makanya polisi itu ada pendidikannya juga. Inilah yang digunakan, logis dan rasional tidak. Makanya ada era olah TKP. Ya kan, olah TKP itu saksinya siapa, masuk akal tidak kalau kejadian seperti ini, bagaimana rasionalnya seperti apa. Nah itu Bapak Ibu, ya bisa dipahami ya. Siap Pak, terima kasih. Luar biasa, Pak Andika sudah belajar filosofis ini. Ya, Pak, karena mungkin di sekolah juga banyak kasus-kasus ya Pak ya, unik ya. Bapak ini saya sapa sih sebetulnya kayak Pak Andika, butuh validasi juga. Berarti rasionalisme itu sudah pasti logis ya Pak ya. Tapi tidak secara otomatis logis itu bisa rasional. Betul nggak sih Pak seperti itu? Oke, ada yang bisa menjawab? Bapak, izin. Oke, rasional itu apa? Sudah pasti logis, tetapi logis itu bisa rasional gitu ya? Oke. Kalau yang selama ini menurut secara empiris ya Pak begitu. Logis itu kan sebenarnya sebuah pemikiran memang sudah teruntutan gitu Pak. Tapi kalau rasional itu terkadang itu bisa logis bisa tidak. Kalau menurut pemahaman saya, secara logisnya kalau misalkan kita mengira-ngira secara rasionalisme dan itu berurutan begitu, itu bisa jadi logis. Tapi kalau misalkan seperti tadi, siswa ini terlambat datang ini kita tanya apakah bisnya macet atau segala macam. Kalau misalkan benar macet itu karena terlambat itu karena macet, berarti kan logikanya berarti terlambat karena macet. Tapi kalau misalkan terlambatnya karena dia membantu orang lain dulu, berarti kan dalam secara rasionalisme ada pertimbangan lagi Pak. Dia lebih mementingkan datang untuk edukasinya dulu atau lebih kepada karakter membantu orang. Jadi kan belum tentu itu logis yang dilakukan oleh anak itu kenapa terlambat seperti itu Pak. Ya, saya kasih konsep dasar lagi ya. Jadi logis itu berpikir sesuai aturan logika. Artinya konsisten, runtut, dan sistematis, Bu. Jadi fokus pada struktur berpikir, ya. Misalkan contoh, tadi ya, saya sampaikan. Kemudian rasionalisme itu adalah berpikir mengutamakan akal dan nalar sebagai sumber pengetahuan. Rasionalisme itu menekankan pemahaman yang masuk akal, bukan hanya mengikuti aturan formal logika, ya, gitu loh.
Nah, bagaimana hubungan antara rasionalisme dan logis? Rasionalisme itu biasanya logis, tetapi bukan berarti selalu formal dan kaku, ya. Tapi logis bisa rasional, tapi tidak selalu begitu, Bu. Jadi, Bapak Ibu, rasionalisme itu berpikir menggunakan akal, ya, biasanya logis, tapi fleksibel dan kontekstual. Tapi logis, berpikir sesuai aturan, konsisten, bisa formal, tapi tidak selalu mempertimbangkan konteks atau keadilan. Jadi saya simpulkan bahwa semua rasional biasanya logis, tetapi tidak semua logis itu adalah rasional. Begitu. Iya Pak, Bisa siap. ya? Ya, Kami bisa. Berarti rasionalisme itu lahir dari logis, dari logika ya Pak. ya, Jadi jadi logika alatnya. ya semua Rasionalisme rasional hasilnya. biasanya logis, tapi tidak semua logis adalah Betul, rasional, gitu betul. ya. Ya. Oke, lanjut. Yuk, sedikit lagi biar cepat karena maghrib ya. Nah, Bapak Ibu, apa metafisika? Apa itu metafisika? Goib Pak. Goib. Jadi metafisika itu merupakan, Bapak Ibu, dalam filsafat bahwa metafisika itu cabang ilmu, Bapak Ibu, yang mempelajari hakikat realitas, eksistensi. Ya, jadi yang ada di balik fenomena itu adalah metafisika. Ya, contoh misalkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar seperti apa sih sesungguhnya yang ada? Apa sih hakikat manusia? Apa tujuan hidup dan alam semesta? Apa hubungan sebab akibat yang sejati di balik fenomena? Itu adalah metafisika. Ciri dari metafisika itu tidak selalu bisa diuji secara empiris. Ya. Jadi tidak selalu bisa diuji secara empiris. Ya, itu. Nah, jadi dalam hakikat pendidikan metafisika, Bapak Ibu, pertanyaan metafisika seperti ini. Apa sih hakikat pendidikan? Untuk apa sekolah itu ada? Itu adalah metafisika, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau guru di kelas tidak hanya mengajar membaca atau berhitung, tetapi juga menanamkan nilai karakter. Itu adalah metafisika, Bapak Ibu. Moral itu adalah metafisika. Kebijaksanaan itu adalah metafisika. Saya tanya, kebijaksanaan ada wujudnya tidak? Bisa dihitung tidak? Tidak. Tidak ada. Nah, moral apakah bisa terlihat wujudnya? Oh, moral itu bulat-bulat, hitam segitiga, tidak ada kan? Tidak. Nah, itu adalah metafisika. Ya, jadi itu adalah metafisika. Jadi metafisika adalah mempelajari hakikat dan realistis di balik fenomena. Kalau di dalam pendidikan, metafisika itu membantu guru dan kepala sekolah bagaimana memahami tujuan dan makna pendidikan lebih mendalam. Sehingga pembelajaran tidak sekedar transfer ilmu saja, tetapi membentuk manusia utuh berkarakter. Gitu. Ya kan? Karakter kan tidak ada nilainya. Kalau nilai 1 tambah 1 itu wujudnya ada 2. Bukan wujudnya, maksudnya lebih pasti. Tapi kalau karakter, ya kan? Nah, itu adalah metafisika. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, berarti pendidikan kali ini Pak lebih mengarah dan mengenalkan metafisika sebetulnya ya Pak ya. Ya, sebetulnya tidak hanya metafisika saja kan di situ. Ya kan? Tapi di balik sebelum prosesnya itu kan itu juga adalah dibahas kan. Tapi hasil dari balik fenomena itu adalah metafisika. Begitu Bapak. Bisa dipahami? Oke ya. Lanjut Bu. Sedikit lagi. Nah, metafisika ya. Lanjut lagi. Tadi saya sudah. Nah, Bapak Ibu, apa sih positivisme tuh? Duh, semakin rumit nih. Ada metafisika, ada positivisme. Ayo. Berapa? Jam berawan, Pak. Ayo. Karena yang bersifat positif itu kan biasanya hal-hal yang baik ya Pak. Jadi untuk mengukur positif itu kadangkala tidak bisa dijelaskan gitu kalau ini ya, sama dengan halnya tadi metafisik begitu ya. Kebijaksanaan tidak ada patokan ukurannya, harus berapa persentasenya. Positif pun terkadang hal-hal baik itu disebut positif, hal yang buruk disebut negatif gitu. Jadi positif itu secara umum hal-hal yang baik
dan juga realistis gitu. Ya, oke ya. Seperti ini begini, saya tanya ya Bapak Ibu. Ketika kepala sekolah memantau kehadiran guru dan siswa menggunakan absensi digital gitu misalkan. Akhirnya kepala sekolah mengambil keputusan berdasarkan data objektif bukan asumsi. Apakah itu termasuk positivisme? Iya, iya, Positivisme ya. Contoh, nilai siswa dihitung berdasarkan hasil tes, tugas, dan observasi langsung, bukan berdasarkan favorit pada siswa atau bukan subjektif. Apakah itu positivisme? Iya, paham. Ya. Paham. Oke, jadi positivisme itu adalah ilmu yang sahih, ilmu yang valid adalah yang dapat diamati, diukur, dan dibuktikan kebenarannya. Bisa ya, pahami? Validitas dan kuantitas berarti apa ya? Ya, jadi positivisme itu mendorong guru dan siswa berpikir bagaimana supaya ilmiah, supaya objektif, dan berdasarkan fakta, sehingga pembelajaran bisa lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Makanya ngisi rapot tidak asal isi saja, begitu. Iya Pak, betul. Nah itu tuh, pada deh Pak nembak-nembak nilai itu Pak. Tuh, Pak Andika ketawa paling kenceng, Pak. Ya kan? Enggak Pak, kalau saya kan jujur Pak, kenapa ketawa paling kenceng terkadang saya selalu dipertanyakan Pak sama satu sekolah. Saya ini mengajar seni Pak. Kalau boleh share pemahaman begitu ya, saya mengajar seni yang terkadang memang penilaian seni itu terkadang dibilangnya subjektivitas. Karena kan berkaitan dengan rasa. Padahal sebetulnya ada parameter yang saya gunakan begitu, yaitu ahli, enak dan tidak. Tapi kan untuk berbicara enak dan nyaman itu kan kalau di musik gitu ya terutama begitu, itu kan relatif gitu. Sama seperti menilai orang baik. Yang menurut kita baik belum tentu baik bagi orang. Nah, kadangkala memang yang tadi metafisik itu sering saya gunakan karena memang selain mengukur nilai not untuk anak-anak yang bisa menghitungnya, saya juga melihat dari kerja kerasnya begitu. Nah, itu pun menjadi terkadang pertanyaan bagi beberapa guru begitu. Kenapa ini nilainya seperti ini? Kenapa si B nilainya seperti ini? Ya karena memang secara positivisme begitu, urutan nilainya 80 itu didapat dari ukuran ujiannya. Tapi untuk nilai plusnya begitu diambil dari hasil yang dibuatnya seperti itu Pak. Karena jadi memang pengertian positivisme dan metafisika tadi sebetulnya sangat menarik buat saya gitu Pak. Ya, betul. Jadi Bapak memang kalau tantangan penilaian seni itu tidak sepenuhnya menggunakan prinsip positivisme, Pak. Betul. Ya kan? Karena seni itu banyak bergantung pada rasa, pada ekspresi, pada interpretasi individu itu berbeda kan? Di mana sifatnya kadang-kadang subjektif, Pak. Jadi setiap orang bisa merasakan keindahan atau makna yang berbeda dari karya yang sama, betul nggak? Betul. Maka oleh karena itu menilai seni secara murni berdasarkan perasaan itu tidak sepenuhnya sesuai prinsip positivisme, Pak. Makanya Bapak harus ada indikator yang sahih, yang objektif dan terukur. Pengetahuan harus empirisnya di situ. Ya kan? Makanya disitulah ada instrumen untuk penilaian seni yang menyusun indikatornya terukur dengan jelas. Misalkan contoh indikator teknik, ketepatan penggunaan alat, warna, proporsi. Nah, contohnya. Yang kedua, kreativitas. Kreativitasnya adalah unik, idenya tidak melihat dari yang lain. Nah, terus kesesuaian dengan tema. Nah, bagaimana terus kerjasamanya antar kelompok. Nah, itu adalah contoh indikator apa namanya yang terukur dan jelas meskipun memang rasa tetap subjektifnya ada. Ya kan? Melekat sih Pak, betul. Iya, karena memang itulah seni itu seperti itu. Karena Bapak seninya misalkan tentang apa? Teknik menggambar atau apa? Saya musik Pak. Ya, misalkan dalam musik. Ya, musik. Saya saja Pak, ketika saya ke toko elektronik, antara pengamat musik, orang Cigombong, Lewiliang, Jasinga, Cigudeg dengan saya berbeda. Maaf ya, misalkan begini. Kata orang Cigudeg, oh bass yang bagus itu adalah Polytron. Misalkan, kalau lihat. Tapi menurut saya, bass yang bagus itu adalah JBL dengan Harman Kardon atau Bose.
Ya kan beda-beda Iya. persepsinya. Karena memang selama ini pengalaman dia tuh taunya adalah polytron saja. Padahal di alat musik itu ada yang lebih bagus lagi dari itu gitu. Nah, itu adalah makanya indikatornya dilihat dari apa? Oh, bass itu di saat volume sekian dBl-nya itu tidak menyebabkan noise, tidak menyebabkan sembel. Nah, itu kan itu jelas ada apa? Ada indikatornya. Ya kan? Nah, itu adalah merupakan positivisme ya. Oke, jelas ya Pak Andika? Siap, terima kasih Pak. Oke, lanjut. Ayo sedikit lagi. Belum sampai grip. Nah, ini ada pusing lagi nih. Bagaimana pikiran dan logika, tuh. Ya. Ayo, ini udah belajar. Materinya banyak menimbulkan pertanyaan, Pak. Ya. Ya. Oke. Hah? Kalau pikiran itu kan di setiap saat ada saja ya Pak ya. Lebih ke situ kan Pak, lebih ke akal. Ya, jadi gimana? Saya bingung menyusun katanya, coba dibantu Pak Dade, guru bahasa Indonesia. Contoh, saya kasih contoh aja. Bapak begini, apa angan-angan itu adalah pikiran atau logika? Pikiran, tuh ya. Terus menerawang itu adalah Bapak pikiran atau logika? Pikiran. Mengingat pikiran atau logika? Pikiran. Memahami apakah pikiran atau logika? Logika. Hah? Pikiran. Memahami Pak, memahami. Ya, memahami. Menilai, Bapak mau pikiran atau logika? Kalau pikiran. Memecahkan masalah, pikiran atau logika? Logika. Oh, berarti belum memahami ya secara perbedaan pikiran dan logika. Jadi secara definisi pikiran itu adalah proses mental, Bapak. Proses mental untuk mengingat, memahami, menilai, dan memecahkan masalah itu adalah pikiran. Contohnya kreativitas itu hasil dari pikiran, kan begitu kan? Intuisi itu adalah pikiran. Imajinasi pikiran kan? Opini itu pikiran atau logika? Pikiran. Refleksi itu pikiran atau logika? Pikiran. Kalau logika adalah bagaimana cara berpikir supaya sistematis, konsisten untuk mencapai kesimpulan yang jelas, yang betul. Ya, jadi struktur berpikirnya itu aturannya menggunakan deduksi dan atau induksi, konsistennya, ya kan? Sifatnya mana yang kaku? Pikiran atau logika? Logika. Ya, makanya laki-laki itu banyaknya pikiran. Iya kan? Benar Pak, sepakat. Benar Pak. Makanya ibu-ibu kalau mau belanja jangan bawa bapak. Nah, kalau belanja benar. Iya, banyaknya pakai pikiran, tapi kalau ibu-ibu pakai perasaan, ya kan? Ya, bisa ya? Bisa pahami di sini? Contoh. Bisa Pak. Contoh dalam disiplin, misalkan guru mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menegur siswa. Itu pikiran atau logika? Pikiran. Logika. Pikiran. Logika. Atau begini, guru menggunakan aturan sekolah. Jika terlambat, catatan. Jika sering terlambat, peringatan tertulis. Maka mana pikiran atau logika? Mana? Guru mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menegur siswa. Atau yang kedua, guru menggunakan aturan sekolah. Jika terlambat, maka dicatat. Jika sering terlambat, maka diberi peringatan tertulis. Mana? Yang kedua logika. Kedua logika Pak. Ya, jadi kalau dia masih berpikir-pikir itu berarti pikiran. Ya kan? Tapi kalau sudah menerapkan aturan itu adalah logika, ya kan? Oh iya. Betul kan? Bersifat pasti dan saklek ya Pak ya. Iya. Berarti kalau Bapak kalau pikiran itu bisa benar bisa salah ya? Ya, artinya bisa terjadi bisa tidak kan? Betul. Saya tanya, siswa merancang poster dengan ide unik untuk proyek lingkungan, itu pikiran atau logika? Pikiran. Siswa menata elemen poster, judul, gambar, teks, agar komunikatif dan mudah dipahami. Itu apakah logika atau pikiran? Pikiran Pak. Pikiran. Menata langsung loh ini. Logika. Menata kan? Sistematis Pak. Iya, ya kan? Karena ada elemen-elemennya.
Nah, ya. Coba siswa membayangkan eksperimen untuk menunjukkan proses fotosintesis. Pikiran. Siswa merancang percobaan berdasarkan kaidah ilmiah. Hasilnya dalam proses fotosintesis. Logika. Bisa ya dipahami ya? Ya, bisa Pak. Oke, lanjut. Lagi. Lanjut. Oke ya, udah kesimpulan. Jadi filsafat itu memberikan landasan berpikir kritis, refleksi, dan etis bagi mahasiswa Bapak Ibu manajemen pendidikan ya. Ontologi, epistemologi, dan asli bukan hanya sebagai konsep abstrak, tapi panduan praktis dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi. Jadi relevansi filsafat ilmu dalam pendidikan tampak pada upaya bagaimana generasi literasi, kritis, dan berkarakter ya. Jadi begitu Bapak Ibu, saya kira bisa dipahami. Ya, insya Allah Pak. Nah, sekarang sudah ada remang-remang Pak Andika tentang filsafat. Pak, maaf Pak, nanti harus terus dibahas Pak. Betul Pak. Banyak jebakan Pak, banyak jebakan Ya. juga. Enggak, memang ujungnya harus empiris ya Pak ya. Ya, harus betul-betul diberikan contoh yang logis dan masuk akal, begitu ya Pak? Ya, iya begitu makanya. Pak. Ya, apa sebelum perkuliahan itu ya Pak, saya mau minta di screenshot aja gitu buat bukti itu. Ya, silakan. Silakan. Saya tutup ya Pak, ininya share screen-nya. Ya. Nggak seru ibunya nggak ini. Silakan Bapak Ibu ya dibuka on cam. Ya. Saya ini ya Pak, saya izin screenshot sebentar. Kan saya bisa lihat senyumnya Pak Agung tuh. Pak Dade juga nih, murah senyum nih. Nah, itu pikiran Pak. 1, 2. Yang ganteng Pak. Pak Dadang, ganteng banget ini. Pak, ini ganteng Pak. 1, 2. Logikanya, kalau Pak Dadang on cam berarti terlihat. Betul Pak? Oh, gitu ya. Oke. Bapak Ibu, gimana filsafat ini? Enjoy ya? Seru Pak. Enjoy banget Pak. Biasa Pak. Bapak Ibu, sangat kalau menguras. Bapak Ibu diterapkan sehari-hari, baik itu dalam kehidupan sehari-hari di rumah, pribadi, di sini, bahkan di sekolah, menggunakan filsafat luar biasa. Bapak Ibu akan mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa. Amin. Ya, betul. Mana logika, mana pikiran, mana itu campur adukan gitu ya. Nah, kalau banyak pikiran, logikanya minum kopi langsung Dade ini ya, itu adalah seperti itu. Oke, saya kira mohon maaf udah lewat dari maghrib ini, mohon maaf sebesar-besarnya sehingga Bapak Aman Dade mengganggu Bapak Pak, Ibu. berarti hari ini bebas tugas ya Pak, nggak ada tugas ya Pak? Ya. Saya ingin memastikan saja ini. Hari ini bebas tugas Bapak Ibu ya. Tugasnya silakan merenung apa pikiran apa logika. Oke, saya kira Bapak Ibu terima kasih. Kita banyak tentang filsafat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ilmu banget Pak hari ini Pak dari Bapak juga, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak. Amin. Mudah-mudahan berkah Bapak Ibu, sehat selalu ya semuanya ya. Amin. Terima kasih. Saya salam pribadi yang kurang berkenan. Bila terkena, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya, mangga. Izin live ya. Ya Pak, turun.